Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang terdengar sederhana, bahkan manis di lidah, tetapi ternyata menyimpan rahasia yang dapat menentukan seberapa panjang dan sehat hidup kita. Ya, saya sedang berbicara tentang buah-buahan, teman meja makan kita sehari-hari. Si warna-warni yang tampak polos namun kadang penuh dengan jebakan. Menurut Anda, apakah mungkin benda yang begitu alami dan organik itu justru menjadi penyebab seseorang terbaring di rumah sakit? Percayalah, jawabannya bisa jadi ya. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terlalu percaya bahwa semua buah itu otomatis sehat tanpa syarat. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke tengah cerita penuh kejutan ini, izinkan saya untuk mengingatkan. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi, hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Nah, itu sudah terucap, dan agar kita bisa bercengkerama lebih dekat, silakan tuliskan lokasi serta jam berapa sekarang Anda menonton di kolom komentar. Rasanya seru membayangkan percakapan lintas kota dan lintas waktu, kan? Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya ingat betul, suatu malam saya sedang duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh jahe. Lalu terdengar kabar seorang tetangga dilarikan ke rumah sakit. Bayangkan, beliau dikenal rajin menjaga pola makan. Sering terlihat mengunyah buah setiap sore. Banyak yang mengira beliau aman-aman saja. Ternyata pemeriksaan menunjukkan kadar mineral dalam darahnya melonjak berbahaya hingga sempat mengganggu fungsi jantung. Anehnya, pelakunya bukan daging berlemak, bukan gorengan berminyak, melainkan satu jenis buah yang selama ini dianggap paling praktis dan sehat. Saya tahu Anda mungkin tersenyum sinis sekarang. Ah, lebay. Masa sih buah bisa bikin bahaya sebesar itu? Tenang, reaksinya wajar. Saya pun dulu berpikiran sama, bahkan lebih keras kepala. Akan tetapi, bertahun-tahun bergaul dengan pasien lansia dan menyaksikan sendiri kisah nyata membuat saya lebih rendah hati pada sains. Ada satu momen kebijaksanaan yang membuat saya sadar. Seorang ibu berusia 83 tahun datang ke klinik dengan wajah cemas. Ia berkata, "Nak, saya kira saya sudah rajin menjaga diri. Saya lebih sering memilih camilan buah daripada kue. Tapi sekarang dokter bilang ginjal saya kewalahan." Saat ia menceritakan harapannya untuk tetap sehat agar bisa merawat cucu, ruangan itu tiba-tiba terasa berat. Disitulah saya belajar bahwa niat baik pun bisa berakhir buruk bila tidak disertai pengetahuan yang benar. Sekarang, bagi Anda yang suka dengan fakta ganjil, izinkan saya menyelipkan sesuatu mekom. Tahukah Anda bahwa ada kelompok peneliti di Kanada yang selama 3 dekade melacak lebih dari 100.000 orang dewasa hanya untuk melihat pengaruh konsumsi buah pada penuaan? Hasilnya tak selalu sesuai slogan brosur diet. Mereka menemukan kasus tertentu di mana salah memilih buah sejak usia pertengahan ternyata menurunkan peluang menua dengan sehat hingga 70%. Bayangkan angka segede itu, seolah seseorang sedang memainkan lotre kesehatan. Namun disinilah perdebatan akademis muncul. Apakah benar hasil tersebut murni karena spesies buah tertentu? Ataukah sebenarnya ada faktor kebudayaan lain yang melekat? Banyak cendekiawan berbicara dengan nada berbeda. Sebagian berkata buah itu korban fitnah. Lainnya memastikan ada mekanisme biokimia yang jelas di balik data. Dan saya kira kebenarannya ada di pertemuan keduanya, tidak hitam putih. Namun kita tak bisa menutup mata begitu saja. Di sela penelitian dan cerita pasien, saya terkadang tertawa pada diri sendiri. Ingat dulu saat masih kuliah, saya bangga karena bisa makan sekali duduk 3 buah besar sambil revisi skripsi. Saya merasa seperti superhero natural.
Tetapi kenyataannya, esok paginya saya malah pusing, perut kembung, dan ya, harus kita akui, sering antre di toilet. Teman sebaya menertawakan saya waktu itu, dan sampai sekarang jadi bahan bercandaan reuni. Itulah lelucon pertama saya bagi Anda malam ini. Rupanya buah kebanyakan bisa mengubah seseorang dari mahasiswa keren menjadi atlet maraton WC. Atmosfer kita malam ini memang tenang, tetapi saya ingin Anda ingat ada lapisan ketegangan nyata. Tidak semua buah adalah penjahat. Tentu saja, ada banyak yang justru bisa menyembuhkan, meremajakan, bahkan memperindah malam Anda dengan tidur lebih nyenyak. Namun untuk sampai ke sana, kita harus berjalan melewati lorong fakta yang kadang mengguncang keyakinan kita. Sedikit seperti menonton drama misteri. Anda mungkin punya tokoh favorit, tetapi jangan kaget bila tokoh itu ternyata antagonis tersembunyi. Saya juga sempat berbicara dengan seorang profesor di Tiongkok. Beliau ikut meneliti lansia selama beberapa tahun. Menariknya, mereka menemukan bahwa pemilihan buah yang benar membantu memperlambat penurunan memori hingga hampir 85%. Sekali lagi, angka itu terlalu besar untuk diabaikan. Bayangkan orang-orang lanjut usia yang tadinya sering lupa di mana menaruh kunci atau siapa nama cucunya. Bisa tetap cerah pikirannya hanya dengan mengganti buah setiap pagi. Bukankah itu lebih hebat daripada produk suplemen ajaib yang sering iklan di TV? Di titik ini, mungkin Anda sudah penasaran, buah apa yang dimaksud? Mengapa sesuatu yang sering kita masukkan ke dalam blender bisa jadi bom waktu? Tenang, saya tidak akan terburu-buru. Cerita kita butuh ritme, seperti musik. Kalau semua rahasia dibuka sekaligus, Anda mungkin langsung berlari ke dapur, membuang seluruh isi kulkas, lalu menyesali keputusan karena ternyata tak semuanya perlu dimusnahkan. Saya tidak ingin mengubah rumah Anda jadi film komedi gelap. Jadi mari kita tarik napas pelan-pelan. Bayangkan suara kipas sebagai latar. Bayangkan tangan Anda memegang segelas air hangat. Dan biarkan kata-kata saya mengalir perlahan. Perjalanan kita baru saja dimulai. Dan saya sudah janji akan membuka buah pertama yang paling mengejutkan di bagian selanjutnya. Persiapkan hati, karena jujur saja, kali pertama mendengarnya saya sendiri pun agak terperanjat. Baiklah, saatnya kita masuk lebih dalam. Saya berjanji tadi bahwa akan membuka tirai untuk buah pertama yang meskipun tampak tidak berbahaya di dosa, sebenarnya bisa menjadi ancaman diam-diam. Dan buah itu adalah tada pisang. Saya bisa membayangkan wajah Anda saat ini. Mungkin ada yang tertawa kecil, ada yang langsung melirik meja dapurnya, atau bahkan ada yang mendadak merasa sedikit bersalah karena baru saja membuat smoothie pisang beberapa jam lalu. Tenang saja, saya tidak mengatakan kita harus mengusir pisang dari peradaban manusia. Saya hanya ingin menyampaikan kenyataan bahwa kondisi tubuh yang menua bisa mengubah sesuatu yang dulu bermanfaat menjadi masalah serius. Mari saya ceritakan satu kisah nyata. Seorang pria berusia 72 tahun, rajin lari pagi, kelihatan sehat, dan terkenal murah senyum. Beliau setiap hari sarapan dengan 2 buah pisang besar. Katanya, praktis, bikin kenyang, dan manisnya pas. Hingga suatu ketika ia tiba-tiba merasa jantungnya berdetak tidak beraturan. Semacam beatbox yang gagal, dan bukan dalam arti lucu. Saat diperiksa, ternyata kadar kaliumnya melonjak tinggi sekali. Seperti bom waktu kecil yang menekan organ vitalnya pelan-pelan. Itulah yang saya sebut sebagai penyakit diam-diam dari buah pertama. Nah, mungkin Anda berpikir, "Hei, bukankah kalium seharusnya bagus untuk menurunkan tekanan darah?" Betul sekali. Tapi tubuh manusia, seperti semua mesin rumit, punya satu faktor yang sering kita lupakan. Usia. Ginjal yang Anda miliki di usia 30-an, yang masih gesit seperti barista baru di kedai kopi,
Berbeda dengan ginjal di usia 60-an yang lebih mirip kakek kantoran yang sudah mau pensiun. Setiap tahun, kemampuan filtrasi ginjal menurun sekitar 1%. Sepintas tak banyak. Tetapi coba kalikan dengan 20 tahun. Bayangkan pintu keluar yang makin sempit sementara lalu lintas di jalanan makin ramai. Itulah kondisi elektrolit dalam darah para lansia. Saya masih ingat peristiwa kebijaksanaan seorang kakek tetangga yang berkata kepada saya, "Makan itu bukan lagi soal kenyang, Kesyu, tapi soal apa yang tubuh saya masih sanggup urus." Kalimatnya sederhana, tetapi tersimpan mutiara. Ia sadar bahwa di usia senja, kapasitas tubuh menjadi kata kunci. Maka, saat ia memilih camilan, ia tidak sekadar mempertimbangkan rasa, tapi juga apa yang bisa dicerna ginjal dan hati dengan aman. Nah, untuk selipan fakta aneh yang cukup menarik. Ternyata ada pasien yang masuk rumah sakit karena kadar kalium melonjak 3 kali lipat dari normal hanya karena rutin makan pisang setiap sore ditambah minum obat tekanan darah. Kombinasi itu bisa menjadi resep malapetaka. Obat antihipertensi tertentu membuat kalium tersimpan lebih lama dalam tubuh, dan pisang datang membawa stok tambahan. Hasilnya, jantung pun sibuk menari dengan irama kacau. Bayangkan saja jantung Anda seperti DJ. Normalnya ia memutar playlist tenang, slow jazz, misalnya. Tapi begitu kalium kebanyakan, ia beralih ke tekno liar tanpa peringatan gigi. Tidak semua orang suka pesta rap di organ vitalnya. Betul? Sisi perdebatan akademisnya begini. Ada kelompok peneliti yang bersikeras bahwa bahaya pisang pada lansia itu sudah dilebih-lebihkan. Mereka bilang, kalau porsinya wajar, katakanlah setengah buah sehari, tak ada masalah berarti. Namun pihak lain mengingatkan, sebagian besar orang tidak mengukur porsi wajar. Siapa yang memotong pisang jadi seperempat hanya untuk camilan? Rata-rata orang ambil satu buah penuh, kadang dua, lalu merasa bangga karena berhasil menolak sepotong kue coklat. Ironis. Bukan, merasa sehat namun diam-diam menabung resiko. Lucunya, ada cerita seorang ibu lanjut usia yang bersikeras membawa pisang ketika menonton sinetron malam. Katanya itu teman setia. Suatu ketika, listrik padam. Ia memakan pisang dalam gelap dan tak sadar sudah menghabiskan 4 buah sekaligus. Cucu-cucunya tertawa karena keesokan harinya beliau protes. "Kenapa perut nenek rasanya penuh sekali?" Mereka menjawab, "Ya, nek makan pisang banyak sekali saat listrik mati." Itu lelucon kedua malam ini. Pisang bisa membuat Anda juara lomba makan tanpa pernah ikut terdaftar. Kesimpulannya, bagi tubuh yang menua, pisang tetaplah enak, tetapi bukan lagi bebas risiko. Halus sekali cara tubuh menegur kita. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan detak jantung yang meloncat-loncat. Pesan saya sederhana, bukannya kita harus membenci buah ini, hanya saja belajar strategi. Bila Anda berusia di atas 60 tahun, apalagi minum obat tertentu, pisang tidak boleh jadi hidangan harian yang berlebihan. Seorang sahabat saya pernah berkata sambil terbahak, orang zaman dulu sering bilang makan pisang bikin bahagia. Tapi mereka lupa kalau bahagia itu umur 30-an. Di 70-an, pisang bikin dokter bahagia karena pasien masuk klinik. Saya tahu ia bercanda sinis, namun dalam benaknya terkandung realita. Akhirnya, mari saya ajak Anda mengingat fakta menenangkan. Bukan pisang yang jahat, melainkan kombinasi usia, kondisi ginjal, dan obat yang membuat buah sederhana ini tampak seperti pengkhianat. Jadi, bukan hapus total dari muka bumi, tetapi hormati batas tubuh Anda. Justru dengan sikap waspada inilah Anda tetap bisa menikmati sepotong kecil banana bread di pesta tanpa harus khawatir keesokan harinya jantung Anda meronta. Sekarang kita sudah sampai di titik awal pengungkapan. Buah pertama sudah terbuka rahasianya. Dan ini baru permulaan. Karena saya punya dua lagi yang tak kalah mengejutkannya.
serta sederet buah penyelamat yang akan saya ceritakan setelahnya. Namun, pelan-pelan saja. Nikmatilah ritme ini karena hidup, seperti juga cerita kita malam ini, lebih indah bila kita tidak menelan semuanya sekaligus. Baik, kita sudah berbicara tentang pisang dan bagaimana si kuning manis itu bisa berubah dari sahabat menjadi pengkhianat ketika tubuh mulai menua. Tapi satu pertanyaan penting muncul di kepala banyak orang. Kalau memang begitu berisikonya, mengapa informasi ini jarang sekali terdengar? Kenapa selama ini pisang bahkan digadang-gadang sebagai makanan super praktis? Inilah bagian menarik yang sering membuat saya menggelengkan kepala. Persepsi publik tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk. Bayangkan sebuah panggung besar yang dipenuhi oleh aktor bernama industri, media, bahkan tradisi keluarga. Disitulah lahir mitos bahwa pisang atau buah lainnya adalah simbol kesehatan universal. Saya pernah menghadiri sebuah seminar kesehatan di mana salah seorang narasumber dengan percaya diri menunjukkan slide penuh gambar selebritas olahraga dunia memegang pisang setelah maraton. Pesannya jelas, jika orang yang tubuhnya seperti patung Yunani itu makan pisang, maka Anda pun semestinya menirunya. Tepuk tangan pun bergemuruh, seolah-olah para hadirin baru saja menemukan kunci keabadian. Padahal, realitasnya jauh lebih rumit. Atlet muda dengan metabolisme kencang jelas berbeda dengan kakek berusia 70 yang ginjalnya seperti mesin mobil tua. Peristiwa kebijaksanaan datang dari seorang profesor tua berkebangsaan Jepang yang saya temui di sebuah konferensi. Ia berkata perlahan, manusia selalu mencari jawaban sederhana. Itulah mengapa industri makanan menyukai slogan tunggal. Saya sempat terdiam. Satu kalimat itu mengingatkan saya bahwa marketing seringkali memotong kompleksitas, lalu menjualnya dalam bentuk kemasan manis. Slogan sederhana memang lebih mudah diingat. Satu pisang sehari menjauhkan dokter. Tetapi apakah itu benar berlaku untuk setiap usia dan kondisi medis? Disitulah pertanyaan akademis tak kunjung selesai. Nah, sekarang waktunya sedikit menyelipkan fakta aneh yang cukup menggelitik. Ada masa di tahun 1950-an ketika kampanye iklan besar-besaran di Amerika Serikat menggunakan pisang sebagai simbol buah paling aman untuk bayi. Poster menampilkan bayi gembul dengan mulut belepotan pisang hancur. Masalahnya, penelitian puluhan tahun kemudian justru menunjukkan bahwa pemberian pisang terlalu dini bisa memicu alergi tertentu. Ironi, bukan? Bayangkan betapa kuat cengkeraman persepsi publik hingga butuh generasi baru teknologi medis untuk meruntuhkan imaji iklan tersebut. Ada juga sisi psikologis yang membuat kita terus percaya. Pisang itu murah, tersedia sepanjang tahun, dan mudah dikupas. Nenek saya dulu sering berkata, kalau tidak sempat sarapan, makan pisang saja. Nah, dan siapa yang tak percaya nenek? Pesan semacam itu menjadi tradisi turun-temurun. Maka, walau penelitian baru keluar, banyak orang masih menjadikan kenangan keluarga sebagai alasan kuat. Itulah kekuatan emosional makanan. Ia tidak hanya mengisi perut, tapi juga mengisi memori. Sisi perdebatan akademis yang menggelitik adalah ini. Para ahli gizi klasik menganggap pisang sebagai buah netral, murah, kaya karbohidrat, cocok bagi siapapun. Tetapi generasi peneliti baru mengatakan konsep buah netral itu ilusi. Tidak ada pangan yang benar-benar netral. Semua memiliki konteks, siapa yang makan, kapan mereka makan, dan seberapa banyak. Jadi, Anda bisa membayangkan meja pertemuan di universitas. Satu pihak bersikeras bahwa data lama sudah cukup. Pihak lain menunjuk grafik baru sambil mengernyit. Saya yang duduk di barisan belakang merasa seperti sedang menonton debat klub. Hanya saja tanpa tepuk tangan meriah. Humor kecil di sela cerita. Ada sahabat saya yang begitu yakin dengan citra pisang itu sehat, sampai-sampai ia membeli selusin tiap minggu. Setiap kali saya berkunjung,
dapurnya penuh dengan pisang setengah matang tergantung di gantungan. Saya sering bercanda, "Kau ini manusia atau monyet percobaan?" Dan ia menimpali, "Kalau monyet, mungkin hidupku malah lebih panjang." Sampai suatu hari, benar saja, ia mengeluh kram otot tengah malam, alias tubuhnya protes. Kami berdua akhirnya tertawa getir. Rupanya mitos bisa lebih kuat dari logika sampai badan sendiri yang memberi kuliah terakhir. Dari pengalaman itu saya belajar persepsi bisa lebih berbahaya daripada fakta setengah jalan. Karena persepsi menentukan pilihan harian kita tanpa berpikir panjang. Bila orang tua sudah terbiasa memasukkan pisang ke keranjang belanja mingguan dengan keyakinan ini sehat, sulit sekali menghentikan kebiasaan itu, seolah-olah merusak sejarah keluarga. Jadi, ringkasnya, mengapa kita masih percaya pisang atau buah tertentu lain selalu sehat? Karena industri ingin menjual, media ingin cerita singkat, tradisi ingin rasa aman, dan otak kita sendiri ingin jawaban sederhana. Campuran itu menjadi racikan manis yang sulit ditolak. Tetapi, bagi orang-orang yang berusia lanjut, pola pikir simplistis itu bisa jadi jebakan. Saya ingin Anda berhenti sejenak malam ini dan bertanya dalam hati. Berapa kali saya percaya pada makanan hanya karena ramai iklannya atau nenek bilang enak? Kadang kebenaran ilmiah tidak seindah slogan. Dan memang, disitulah perjalanan kita malam ini berlanjut. Sebab setelah membongkar bagaimana persepsi terbentuk, kita perlu memahami satu aspek lain. Kapan buah itu dimakan? Karena percayalah, waktu saja bisa mengubah manfaat menjadi malapetaka kecil di dalam tubuh Anda. Kita sudah tahu sekarang, bukan hanya jenis buah yang berpengaruh, tetapi juga kapan kita memakannya. Aneh kedengarannya, ya? Seolah-olah buah punya jam kerja sendiri, seperti karyawan part-time yang rajin di pagi hari, tetapi berubah jadi pemalas di malam hari. Tapi begitulah tubuh kita bekerja, dan buah menari mengikuti irama itu. Mari saya bawa Anda pada sebuah bayangan sederhana. Pagi hari, tubuh baru saja melewati sekitar 10-12 jam tanpa makanan. Tidur malam adalah sebuah puasa kecil. Perut, usus, hingga sel-sel tubuh seperti spons kering yang haus. Saat itu, memasukkan buah yang kaya air, misalnya semangka atau stroberi, ibarat menuangkan air segar ke spons. Semuanya diserap dengan cepat. Rasanya segar. Tubuh pun berterima kasih. Nah, masalahnya, bayangkan jika spons itu kita siram di malam hari. Saat tubuh lebih siap istirahat bahkan mengurangi sebagian besar fungsi pembuangan. Alih-alih terserap dengan baik, cairan itu mungkin malah menyulitkan mesin tubuh, membuat kita bolak-balik ke kamar mandi ketika orang lain sedang bermimpi indah. Peristiwa kebijaksanaan datang dari seorang teman saya, seorang pensiunan guru yang berusia 67 tahun. Beliau punya kebiasaan makan semangka setiap malam sambil menonton berita. Katanya, semangka bikin tidur nyenyak. Ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Semangka itu kaya citrulin, zat yang memacu pelebaran pembuluh darah sekaligus bersifat diuretik. Alhasil, beliau hampir selalu terbangun setiap 2 jam untuk ke kamar mandi. Tidur saya jadi seperti kuliah malam dengan dosen berbeda-beda. Kelakarnya sambil tertawa getir. Dari situlah ia sadar bahwa makanan sehat sekalipun bisa jadi lawan tidur nyenyak jika kita salah waktu. Ada fakta aneh. Hasil temuan seorang ilmuwan Eropa bernama Sika Aga. Ia menemukan bahwa penyerapan nutrisi buah bisa berbeda hingga 3 kali lipat tergantung jam konsumsi. Bayangkan, vitamin C pada kiwi yang dimakan pagi pukul 8 akan melesat cepat dalam darah. Sedangkan kalau dimakan pukul 11 malam, lonjakannya jauh lebih kecil, bahkan ada potensi menyebabkan mulas. Bukankah itu mengejutkan? Sama persis seperti kita manusia juga. Ada jam saat kita energik, ada jam saat kita menyerah pada sofa dan drama Korea. Sekarang, bagian perdebatan akademis.
Para ahli gizi lama menyarankan buah bisa dimakan kapan saja asal jumlahnya tidak berlebihan. Tapi, penelitian modern membantah dengan kasar. Katanya, tubuh memiliki sirkadian metabolisme yang tidak bisa diabaikan. Pendukung teori lama merasa risih dianggap ketinggalan zaman. Jadi, dalam konferensi gizi, diskusi bisa memanas seperti talk show politik. Saya pernah duduk di barisan tengah dan mendengar dua pembicara saling lempar data, seperti anak muda berdebat tim sepak bola. Keduanya benar, tetapi kontekslah yang belum seragam. Selain itu, ada satu hal yang sering tidak diketahui banyak orang. Jangan langsung makan buah setelah makan besar. Ya, saya tahu banyak yang terbiasa melakukannya sebagai pencuci mulut. Faktanya, buah yang terjebak bersama karbohidrat berat dan protein kompleks akan menunggu giliran hancur. Sambil menunggu, mereka bisa berfermentasi, menghasilkan gas dalam perut. Akibatnya, kembung, sendawa, bahkan perut terasa berat. Saya pernah merasakan sendiri usai pesta pernikahan. Langsung menyerah setelah satu piring penuh nasi disusul dua potong melon. Hasilnya, bukan kenangan manis pesta, melainkan duduk menyendiri sambil memegang perut. Itu lelucon ketiga kita malam ini. Saya datang ke pesta untuk bergembira, tapi pulang dengan oleh-oleh berupa orkestra gas internal. Nah, bicara tentang malam, ada buah yang justru cocok dikonsumsi sebagai teman tidur. Misalnya, kiwi mengandung inositol yang membantu sistem saraf menenangkan diri, atau ceri dengan melatonin alaminya yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Bahkan pisang, yang tadi kita soroti sisi negatifnya, punya sisi manis lain karena kaya triptofan yang membantu produksi serotonin. Jadi, tergantung waktu, buah bisa jadi penyegar pagi atau obat tidur alami. Ironi kehidupan memang menawan. Sebuah fakta tambahan yang terasa aneh, dalam budaya Timur Tengah, ada tradisi mengonsumsi buah delima tepat sebelum fajar. Orang percaya hal itu membuka hari dengan penuh keberkahan. Belakangan, seorang pakar gizi menemukan bahwa antioksidan pada delima memang lebih cepat terserap ketika perut dalam kondisi kosong. Jadi, kepercayaan tradisional ternyata punya pijakan ilmiah yang cukup mengejutkan. Kata seorang nenek di kampung saya, mengatur waktu makan buah itu seperti mengatur waktu menyiram tanaman. Terlalu pagi, daunnya basah dan mudah kena jamur. Terlalu malam, air tidak terserap sempurna. Kalimat sederhana itu menempel di kepala saya. Betapa sebenarnya orang tua sering lebih bijak daripada jurnal internasional. Hanya saja bahasanya puitis alih-alih statistik. Ringkasnya, waktu tidak sekadar angka di jam dinding, ia adalah pintu masuk yang menentukan apakah buah menjadi obat atau racun halus. Dan inilah yang ingin terus saya tekankan, tubuh kita bagaikan orkestra. Kalau salah masuk ketukan, bunyi jadi sumbang. Sama halnya, kalau salah waktu makan, buah bergizi bisa berubah jadi gangguan malam. Nah, setelah memahami pentingnya jam tubuh, kita siap melangkah lebih jauh. Karena di depan kita menunggu buah kedua, si cantik yang berkilau. Namun diam-diam membawa jarum-jarum kecil yang bisa menghujam sendi Anda. Kita sudah berbicara panjang tentang pisang yang memainkan detak jantung. Kemudian membahas waktu makan buah yang bisa mengubah sahabat menjadi musuh. Sekarang kita sampai pada buah kedua, yang mungkin lebih mengejutkan, karena penampilannya memesona, bulat-bulat kecil, mengilap, dan sering dipandang sebagai lambang kemewahan di meja makan. Ya, saya sedang berbicara tentang anggur, si mungil manis yang begitu sering menemani pertemuan keluarga, pesta, bahkan kadang dianggap alternatif sehat dari camilan manis. Tapi, ternyata, seperti pepatah, jangan nilai buku dari sampulnya. Anggur bisa saja bukan sahabat terbaik bagi tubuh menua kita. Bayangkan sendi Anda
persendian lutut atau jempol kaki, yang biasanya menjadi tumpuan setiap langkah. Sekarang bayangkan mereka mulai dipenuhi butiran kristal kecil seperti pecahan kaca. Tidak terdengar menyenangkan, bukan? Itulah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami serangan asam urat atau gout. Prosesnya dimulai sangat sederhana. Fruktosa alias gula buah yang dalam anggur melimpah ruah. Fruktosa hanya bisa diproses di hati, dan salah satu hasil sampingannya adalah asam urat. Lama-lama, kadar asam urat meningkat, tertimbun, lalu mengeras dalam bentuk kristal di persendian. Peristiwa kebijaksanaan yang saya rajut di sini datang dari seorang sahabat lama, Pak Herman, 66 tahun. Ia adalah pensiunan bankir yang gemar menghidangkan anggur di sore hari sambil membaca Quran. Lebih elegan daripada keripik, katanya bangga. Namun, suatu malam, ia meraung kesakitan karena jempol kakinya mendadak membengkak. Ia berkata, seperti diinjak mobil pick-up. Ketika diperiksa, dokter menemukan kadar asam urat tinggi. Setelah wawancara, penyebabnya jelas, konsumsi anggur yang berlebihan. Dari situ Pak Herman mendapat pelajaran pahit. Elegan di lidah, tapi bisa menyiksa di sendi. Sekarang, untuk sisipan fakta aneh. Tahukah Anda bahwa kadar fruktosa dalam segenggam anggur setara dengan satu kaleng kecil minuman bersoda? Kita sering berpikir soda sebagai penjahat, tetapi ternyata anggur bisa menghasilkan beban serupa terhadap urat bila dimakan berlebihan. Bahkan, menurut perhitungan, satu ikat sekitar 40 buah anggur bisa memicu produksi asam urat sebanding dengan minum 500 ml bir. Aneh sekali, bukan? Kita jarang menertawakan orang yang makan anggur segenggam, sementara orang yang menenggak bir dijudge keras. Padahal, di dalam darah, dampaknya tidak jauh berbeda. Disinilah muncul perdebatan akademis yang tidak kunjung usai. Ada kelompok peneliti di Eropa yang menegaskan bahwa buah anggur justru kaya antioksidan kuat bernama resveratrol, zat yang banyak diserukan sebagai pencegah penuaan. Sebagian orang bahkan menyebut resveratrol sebagai eliksir awet muda. Namun, lawannya berargumen, benar, zat itu ada, tetapi jumlahnya tak sebanding dengan fruktosa tinggi yang dibawa tiap butir anggur. Jadi, Anda bisa membayangkan, dua kelompok ilmuwan duduk satu meja, satu membawa grafik antioksidan, satu lagi membawa grafik kadar asam urat. Pertanyaannya, siapa yang Anda dengarkan? Sebuah lelucon kecil terlintas. Saya punya teman yang begitu terobsesi dengan resveratrol sampai membeli suplemen ekstrak anggur impor. Dia memasang wajah penuh harapan sambil berkata, "Ini yang bikin saya muda lagi." Namun istrinya nyeletuk dari dapur, "Kalau mau muda, coba cuci piring lebih sering, bukan makan pil mahal itu." Kami pun tertawa keras. Inilah buktinya. Kadang kita lebih sibuk mengejar suplemen ajaib daripada sekadar mengendalikan porsi buah segar di piring. Namun jangan salah, saya tidak ingin membuat Anda paranoid. Bukan berarti setiap butir anggur langsung menempel pada sendi. Semua tergantung pada jumlah dan kondisi tubuh. Orang muda dengan metabolisme prima mungkin tetap dapat menikmatinya. Tapi seiring usia, ginjal menjadi lebih lambat menyaring racun. Dan efek lemah ini yang membuat lansia lebih berisiko terkena komplikasi. Saya masih teringat cerita seorang pasien yang mengaku tak bisa berhenti makan anggur. Ia menggambarkan rasanya seperti sekali makan satu butir, tangan otomatis mencari teman-temannya. Bahkan bercanda, anggur punya magnet rahasia, dok. Seolah-olah ada chip di ujung jari saya yang tertarik ke sisanya. Dan memang, sains mengatakan anggur bisa melepaskan dopamin di otak, sama dengan reaksi kecil kecanduan. Tidak sekuat candu rokok atau alkohol, tentu saja. Tetapi cukup membuat Anda sulit berhenti sebelum tandan itu benar-benar tandas. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari anggur?
bahwa penampilan tidak selalu sejalan dengan manfaat. Anggur itu cantik, gemerlap di meja makan, dan bahkan dalam sejarah kuno dianggap simbol kemewahan. Namun, dalam tubuh yang menua, ada kisah lain yang sedang ditulis. Nyeri sendi, bengkak, dan perasaan getir ketika harus berpisah dengan makanan yang dulu dianggap teman. Kalau saya boleh menyederhanakan, anggur adalah contoh klasik dari paradoks buah. Ia punya antioksidan yang menyembuhkan, namun sekaligus gula sederhana yang mengikat sendi dalam jerat sakit. Sama seperti hidup, indah, tetapi selalu membawa syarat tersembunyi. Kita hanya perlu bijak dalam memilih kapan harus berhenti. Dan tentu, perjalanan ini masih belum selesai. Karena setelah buah kedua ini, akan ada pembahasan lebih dalam mengapa rasa manis membuat otak terjebak, bagaimana kecanduan buah manis bekerja, dan mengapa sebagian orang tak bisa berhenti meski tahu tubuhnya protes. Itu akan jadi pintu masuk kita pada bab selanjutnya. Kita baru saja menyingkap rahasia anggur, si mungil yang bisa membuat sendi berteriak. Sekarang mari kita masuk ke wilayah yang lebih halus, tetapi juga lebih berbahaya, otak kita sendiri. Karena kalau jujur, banyak orang tidak berhenti makan buah manis bukan karena tubuhnya butuh, melainkan karena otaknya menyuruh begitu keras. Inilah yang saya sebut sebagai kecanduan manis yang tersamar. Bayangkan otak kita punya tombol kebahagiaan bernama dopamin. Setiap kali kita makan sesuatu yang manis, baik kue, soda, atau bahkan segenggam anggur, tombol itu ditekan. Lalu tubuh langsung memberi sinyal, enak sekali. Saat itu terjadi, otak ingin mengulanginya. Masalahnya, semakin sering tombol ditekan, semakin sulit rasanya menolak. Seperti remote TV yang sudah usang, tombol semakin keras ditekan, dan kita semakin bergantung. Saya pernah bercakap dengan seorang ibu 70 tahun yang berkata, "Nak, saya tahu makan anggur malam-malam itu bikin asam urat saya melambung. Tapi entah kenapa tangan ini bergerak sendiri." Saya tersenyum, bukan karena meremehkan, tetapi karena memahami betul. Itulah efek dopamin. Saya menjelaskan dengan sederhana. Bu, itu seperti nonton drama Korea. Kita tahu besok pagi harus bangun, tapi tangan tak sanggup berhenti menekan episode berikutnya. Ia pun tertawa sambil menepuk paha dan mengaku lebih masuk akal dipikir sebagai drama daripada sekadar buah sehat. Peristiwa kebijaksanaan datang dari pengalaman seorang pria pensiunan dosen yang sangat disiplin. Selama hidup, ia terbiasa mengontrol jadwal, sampai pensiun sekalipun. Namun kelemahannya hanya satu, buah manis. Ia mengaku tiap malam selalu menyiapkan mangkuk besar anggur di samping kursi bacanya. Suatu ketika saya menegurnya, "Pak, bukankah Anda tahu sendi Bapak sering bengkak?" Ia menjawab dengan senyum getir, "Saya sudah berhasil mengendalikan murid selama 40 tahun. Tapi rupanya gagal mengendalikan jari sendiri." Dari situ saya belajar, kecanduan manis tidak mengenal intelektualitas. Bahkan guru besar dengan jadwal ketat pun bisa kalah. Dan tahukah Anda fakta aneh satu ini? Studi di beberapa laboratorium menunjukkan bahwa fruktosa, gula khas buah, mempunyai jalur metabolisme yang berbeda dengan glukosa. Fruktosa tidak memiliki cara alami untuk memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh sudah cukup, sehingga efeknya bisa bisu. Artinya, kita bisa makan terus tanpa pernah mendapat pesan kenyang. Ada seorang peneliti yang bercanda, fruktosa seperti tamu pesta yang minum saja terus tanpa pamit. Dan saya kira perumpamaan itu sempurna. Di sisi perdebatan akademis, ada yang berargumen, kecanduan buah itu berlebihan, kecanduan hanya berlaku untuk narkoba. Tapi peneliti neurologi mematahkan dengan santai. Kecanduan bukan soal legalitas zat, tetapi soal apakah sistem hadiah di otak dipaksa bekerja berlebih. Data pencitraan otak bahkan menunjukkan pola mirip pada mereka yang mengonsumsi fruktosa berlebihan. Jadi,
Walaupun kadar dan intensitasnya tak sekeras narkotika, mekanismenya ada. Itu kenyataan yang sulit dibantah. Saya pribadi punya kenangan lucu. Dulu, saat mengerjakan tulisan panjang, saya sering menumpuk meja dengan anggur hijau dan biskuit. Bayangan saya, kalau bosan menulis, saya bisa menyegarkan otak dengan manisnya. Hasilnya, jari-jari saya yang seharusnya mengklik keyboard justru sibuk mengambil buah satu persatu. Pada akhirnya tulisan lambat selesai, dan saya malah merasa bloated. Itulah pengalaman pribadi yang membuktikan kadang snack sehat pun bisa jadi sandungan. Teman saya melihat tumpukan biji anggur di meja dan berkata, "Ini makalah atau ladang kebun?" Kami pun sama-sama tertawa. Sekarang, solusi praktis. Bagaimana cara keluar dari jerat dopamin ini? Salah satunya dengan mengganti ritual. Jadi, bukan melawan rasa manis secara langsung, tapi mengganti kebiasaan. Misalnya, jika biasanya menemani film malam dengan semangkuk anggur, coba ganti dengan irisan timun dingin atau teh herbal. Tubuh akan protes 2 malam pertama, tapi percayalah hari ketiga sudah lebih ringan. Ingat, dopamin seperti anak kecil yang manja, kalau kita konsisten, lama-lama dia juga pasrah. Saya suka mengutip kalimat seorang dokter tua. Saat kita muda, kita mengendalikan makanan. Saat kita tua, makananlah yang benar-benar membentuk kita. Kalimat itu terngiang setiap kali melihat pasien bingung karena tubuhnya tiba-tiba terasa rapuh. Itulah arti kebijaksanaan usia, menyadari bahwa kebebasan makan yang dulu kita miliki sekarang harus diganti dengan kehati-hatian. Jujur saja, saya pun pernah jatuh ke dalam siklus kecanduan manis, terutama buah kering, kismis, kurma, atau aprikot kering yang katanya camilan alami. Tapi ternyata satu genggam kismis bisa menyalakan roller coaster gula darah. Dokter menyamakan efeknya seperti minum soda dalam bentuk mini. Dan benar, saya sering merasa energi saya melonjak lalu turun drastis. Rasanya seperti naik kereta cepat lalu langsung mogok di tengah jalan. Tidak menyenangkan, tetapi cukup membuka mata. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita tarik di sini? Penting sekali menyadari bahwa otak ikut bermain dalam setiap keputusan. Dan saat buah terasa manis sampai tangan tak bisa berhenti, itu bukan semata soal lidah. Ada sirkuit otak yang bekerja di balik layar. Memahami ini bisa membuat Anda merasa lebih normal, bahwa bukan semata-mata lemahnya kemauan, melainkan kerja kimia tubuh. Tetapi justru karena itu, kita perlu ekstra kesadaran. Nah, setelah kita menjelajahi labirin kecanduan manis ini, kita semakin siap untuk melangkah ke satu topik yang jauh lebih menakjubkan. Bagaimana buah tertentu bisa menahan penuaan otak, melindungi memori, bahkan membuat kita tetap mengingat nama cucu dengan jelas. Jadi, mari kita bergeser dari sendi dan dopamin menuju ranah paling misterius, otak manusia. Kita sudah bicara tentang sendi sakit karena anggur dan tentang otak yang disulut dopamin oleh manisnya buah kering. Sekarang saya ingin mengajak Anda jalan perlahan ke ruang paling misterius di tubuh kita, otak. Bayangkan otak sebagai perpustakaan tua dengan rak-rak penuh buku memori. Sejak suara guru TK hingga nama sahabat SMA, sampai resep obat yang harus diminum pagi ini. Semua tersimpan di sana, tapi sayangnya rak-raknya mulai rapuh seiring waktu. Pertanyaan besar, apakah ada cara agar rak-rak itu tetap kokoh? Ternyata, jawabannya bisa datang dari buah kecil berwarna ungu, merah, bahkan hitam, kaum berry, blueberry, raspberry, blackberry. Semua seakan membawa catatan rahasia untuk memelihara memori kita. Saya ingat peristiwa kebijaksanaan dari seorang nenek yang sering berkunjung ke klinik. Usianya 74 tahun. Ia berkata dengan suara bergetar, "Nak, saya takut lupa nama cucu saya."
Itu biasa terjadi ketika ia mulai melupakan hal-hal remeh, lalu panik karena pikiran tentang demensia menghantui. Saya memberi saran sederhana. Tambahkan setengah cangkir blueberry beku ke dalam sarapannya setiap hari. 6 bulan sesudahnya ketika kami bertemu lagi. Ia tersenyum bangga. Sekarang saya ingat nama cucu-cucu saya tanpa salah. Di wajahnya terpancar kebahagiaan sederhana. More priceless than any prescription. Nah, sedikit fakta aneh tapi menakjubkan. Blueberry punya senyawa antosianin yang mampu menembus penghalang darah otak. Banyak suplemen atau makanan sehat tidak bisa melintasi dinding otak. Tetapi antosianin bisa seolah-olah punya paspor VIP masuk ke klub paling eksklusif di tubuh kita. Begitu sampai di sana, ia membersihkan radikal bebas, memperlancar sirkulasi darah, dan bahkan mendorong regenerasi sambungan neuron. Jujur, kalau tidak melihat jurnal ilmiah yang membahas ini, saya pun hampir tidak percaya. Tentu, di ranah akademis, selalu muncul perdebatan. Ada kelompok skeptis yang mengatakan efek makan buah segenggam tidak mungkin sebesar obat kimia. Namun pihak lain membalas, tapi konsistensi kecil setiap hari lebih berharga daripada dosis tinggi sekali lalu berhenti. Diskusi seperti itu sering terdengar di ruang seminar, dan saya diam-diam merasa kagum betapa buah mungil bisa memecah ruangan para profesor. Ada cerita lucu yang pernah terjadi di kelas gizi yang saya isi. Saya berkata, blueberry adalah makanan otak. Seorang mahasiswa nyeletuk, Pak, itu artinya saya bisa hafal skripsi teman saya kalau makan 1 kilo. Tawa pun pecah. Saya balas, kalau 1 kilo, yang Anda hafal mungkin hanya toilet karena sibuk keluar masuk. Kami semua tertawa. Lelucon mengingatkan kita bahwa selalu ada batas. Selain blueberry, ada buah lain yang juga membantu. Strawberry dengan vitamin C tinggi. Blackberry dengan serat dan zat bioaktif lain. Mereka ibarat regu penyelamat kecil yang berjalan di antara neuron. Menyapu sampah kecil yang berpotensi merusak mesin ingatan. Tahukah Anda fakta menarik lain, frozen berry yang kita kira kualitasnya menurun, justru bisa lebih baik. Proses pembekuan membuat dinding sel pecah, memudahkan tubuh menyerap antosianin lebih cepat. Jadi jangan ragu kalau yang tersedia di supermarket adalah blueberry beku. Bukan berarti nilainya turun, malah bisa naik. Betul-betul paradoks yang menyenangkan. Satu hal yang sering saya tekankan, memelihara otak bukan hanya soal buah, tapi juga soal pola tidur. Karena saat tidur, otak membersihkan dirinya, seperti tukang kebersihan malam di perpustakaan. Dan menariknya, antosianin dalam beri juga bisa menenangkan hormon stres, sehingga secara tidak langsung membantu Anda tidur lebih lelap. Jadi, bonus ganda, memori tajam di pagi hari, dan perasaan lebih segar karena tidur malam yang lebih berkualitas. Mari saya bagikan satu pengalaman pribadi. Dulu, di usia 50-an, saya sering merasa kata-kata melayang-layang lalu hilang sebelum tertangkap. Menakutkan sekali. Saya pun mulai eksperimen pada diri sendiri. Setiap pagi saya sajikan yogurt polos dengan segenggam blueberry beku. Hanya itu perubahan kecilnya. Setelah 3 bulan, saya mendapati diri lebih jarang kehilangan kata dalam percakapan. Rasanya seperti menemukan kembali kacamata yang sudah lama hilang. Tidak ada perbedaan dramatik, semalam langsung pintar, tetapi pelan-pelan, otak jadi biola yang kembali disetem. Sekali lagi, para akademisi tentu akan terus debat soal data. Ada yang menuntut uji jangka panjang. Ada yang menyoroti variasi individu. Namun, bagi saya, melihat senyum nenek yang ingat nama cucunya lebih nyata daripada grafik p-value. Kadang bukti paling indah bukan di laboratorium, tetapi di ruang tunggu klinik ketika seseorang tersenyum bahagia hanya karena bisa memanggil nama cucunya tanpa salah. Jadi, sahabat malam ini, pelajaran kita jelas.
Memilih buah bukan hanya soal menghindari bahaya, tetapi juga menemukan sekutu untuk melawan usia. Jika sendi bisa dikejutkan oleh anggur, maka otak bisa diperkuat oleh beri. Kita hanya perlu tahu kapan harus menolak dan kapan harus merangkul. Dan cerita kita belum selesai. Masih ada buah ketiga yang tampak segar, penuh air, sangat populer di musim panas. Namun diam-diam bisa menjebak hati dan pankreas Anda. Siapa dia? Mari kita tarik napas dalam-dalam. Karena rahasia selanjutnya akan membuat Anda memandang seiris semangka dengan lebih hati-hati. Kita sudah melangkah melalui dunia pisang yang penuh potensi kejutan. Anggur yang bisa mengirim sendi kita meringis, hingga beri kecil yang ternyata jadi penjaga perpustakaan otak. Sekarang waktunya bicara tentang buah ketiga, buah musim panas yang sering kita kira paling aman karena lebih mirip air daripada gula. Ya, Anda tentu sudah menebaknya, semangka. Saya tahu betul, hampir semua orang Indonesia punya kenangan manis dengan semangka. Ada yang ingat memakannya di teras rumah pada siang bolong. Ada yang mengaitkannya dengan pesta keluarga. Ada juga yang menjadikannya simbol keringat yang terhapus. Tapi percaya atau tidak, di balik kesegarannya, semangka menyimpan jebakan halus yang sering tidak kita sadari. Peristiwa kebijaksanaan yang membekas di ingatan saya datang dari seorang nenek berusia 79 tahun. Beliau rajin sekali makan semangka, bahkan setengah buah dalam satu hari. Katanya, rasanya sejuk, jadi saya tak haus. Hingga suatu hari, hasil tes darah menunjukkan fungsi hatinya mulai bermasalah. Beliau nyaris tak percaya, saya tidak pernah minum alkohol, tapi kenapa hati saya rusak? Jawabannya, fruktosa dari semangka. Fruktosa memang hanya diproses oleh hati. Dan bila masuk berlebihan, hati kita kewalahan. Ia lelah. Seperti pegawai toko sendirian yang harus melayani puluhan pelanggan sekaligus. Fakta aneh yang jarang diperhatikan. Sepotong besar semangka bisa membawa 15 gram fruktosa. Jumlah yang hampir sama dengan setengah kaleng soda. Dan jika Anda makan setengah buah semangka, yang jujur saja cukup mudah dilakukan di hari panas, jumlah fruktosa bisa melampaui minuman berkarbonasi. Ironi betul, kita sering menatap jijik botol soda, tapi menatap semangka seakan malaikat. Padahal tubuh kita tidak peduli penampilan, yang ia pakai hanya molekulnya. Dan molekul fruktosa itu sama saja. Tentu ada perdebatan akademis di sini. Pihak yang memuja semangka menekankan kandungan likopen dan citrulline di dalamnya, zat yang membantu fungsi pembuluh darah. Semangka memperluas pembuluh darah seperti jalan tol baru, kata mereka. Tapi pihak skeptis segera menimpali. Itu benar bila porsinya secukupnya. Kalau setengah buah, maka jalan tol itu justru macet karena liver tercabik oleh beban fruktosa. Jadi lagi-lagi bukan soal hitam putih, melainkan soal dosis dan kendali. Saya punya lelucon pribadi. Dulu saya pernah begitu ketagihan semangka di musim panas, sampai membawa satu buah ke kamar sambil nonton film. Awalnya terasa keren, sampai sadar saya mondar-mandir ke kamar mandi 5 kali sebelum film selesai. Teman saya yang menonton bersama berkata, "Kau bukan lagi penonton film, tapi pemeran utama di drama Waterfall in the House." Sejak itu saya lebih berhati-hati, karena tidur pun jadi terganggu. Dan memang, selain hati yang terbebani, semangka memiliki indeks glikemik sangat tinggi, sekitar 72, setara nasi putih. Itu berarti kadar gula darah bisa melompat cepat setelah makan, lalu jatuh lagi. Jika hal ini terulang setiap hari, pankreas kita yang sudah berusia senja terpaksa bekerja keras memproduksi insulin. Lama-lama, ia menyerah, membuka jalan bagi diabetes. Tubuh kita seakan dibawa naik roller coaster setiap kali semangka masuk. Menyenangkan di awal, melelahkan setelahnya. Saya juga teringat pengalaman pasien bernama Pak Tio, usia 72 tahun. Beliau punya kebiasaan ritual musim panas.
makan semangka satu buah penuh sambil duduk di taman. Baginya, itu momen nostalgia karena dulu semangka selalu hadir di ladang bersamanya. Namun, satu kali beliau harus dirawat di rumah sakit karena gula darah melonjak drastis. Ketika ia mendengar penyebabnya adalah semangka, ia terkekeh getir. Jadi, buah masa kecil saya menusuk balik di masa tua. Humor pahit semacam ini sering kita dengar di ruang perawatan. Tapi di baliknya ada pesan besar. Jangan pernah meremehkan biokimia tubuh. Lantas, apakah solusinya berhenti total makan semangka? Tidak juga. Bukan itu inti pesannya. Intinya adalah kesadaran bahwa semangka hanyalah buah tipuan musim panas. Bisa memberi kesegaran singkat, tetapi menyimpan akumulasi risiko bila berlebihan. Jika Anda ingin menikmatinya, batasi hanya 1-2 potong kecil. Jadikan pencuci mulut sesekali, bukan santapan utama. Satu fakta menarik lain, citrulline dalam semangka memang bisa membantu relaksasi pembuluh darah. Tetapi efek itu muncul maksimal bila dikombinasikan dengan olahraga ringan, bukan ketika kita hanya duduk di kursi. Jadi, jika ingin memanfaatkan manfaatnya, makanlah sepotong semangka kecil setelah berjalan pagi. Itulah cara menyulap ia dari jebakan menjadi sekutu. Lagi-lagi, dosis dan konteks adalah raja. Saya jadi teringat ucapan seorang profesor tua. Tidak ada makanan jahat, yang ada adalah konteks salah. Kalimat sederhana, tetapi ketika dikaitkan dengan semangka di hari panas, kalimat itu memberi makna mendalam. Kita sering salah konteks, mengira semangka adalah oase tak terbatas. Padahal tubuh hanya bisa menangani segelas kecil, bukan segentong. Jika kita refleksikan, semangka menunjukkan paradoks sama seperti hidup. Sesuatu yang menyegarkan bisa menjadi sumber masalah bila dinikmati tanpa kendali. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan 3 buah berisiko. Pisang, anggur, semangka. Semua manis, semua penuh kenangan, tetapi juga penuh syarat. Selanjutnya, kita akan membuka lembaran yang lebih melegakan. Buah-buah yang bukan hanya aman, tetapi bisa menjadi perisai tubuh menua. Buah yang disebut penyelamat pertama, bahkan mengandung lemak sehat. Yang mungkin membuat Anda terkejut karena jarang sekali buah disebut bekerja lewat lemak. Bersiaplah, karena bab selanjutnya akan jadi angin segar setelah semua peringatan ini. Setelah berbicara panjang tentang semangka yang tampaknya segar namun bisa berubah jadi jebakan musim panas, mari kita menengok lebih dalam bagaimana buah ini dan fruktosa dari sumber lain bekerja pada organ paling sibuk setelah jantung, hati. Kalau semangka tadi saya gambarkan seperti oase yang bisa menipu, maka hati adalah pegawai kantor pajak yang tiba-tiba harus menghitung transaksi miliaran tanpa bantuan software modern. Bayangkan betapa cepat ia lelah. Salah satu pengaruh fruktosa terbesar justru pada hati, karena hanya dialah yang bisa memproses gula jenis ini. Hati harus mengubah fruktosa menjadi simpanan energi atau lemak. Kalau jumlahnya berlebih, ia tidak bisa sekadar menolak, melainkan harus terima dan bekerja keras. Lama-kelamaan, timbunan lemak menumpuk di hati. Itulah yang disebut non-alcoholic fatty liver disease alias perlemakan hati non-alkohol. Fenomena ini makin sering terlihat di klinik, bukan hanya pada orang muda pencinta soda, tetapi juga pada lansia penggemar buah berfruktosa tinggi. Ada satu peristiwa kebijaksanaan dari seorang bapak pensiunan tentara. Beliau terkenal disiplin, bahkan sampai soal menu makanan. Namun ia punya satu kelemahan besar, semangka. Setiap malam menjelang tidur, ia selalu menyiapkan setengah besar semangka. Biar dingin rasanya, katanya. Beberapa bulan kemudian saat hasil tes darah keluar, fungsi hati menunjukkan kemerosotan. Ketika dijelaskan bahwa semangka bisa menjadi penyebab, ia menghela napas panjang. Saya kira hanya alkohol yang bisa bikin hati rusak.
Ternyata buah pun bisa. Kalau berlebihan, kalimat itu sederhana tetapi penuh makna. Pengetahuan yang datang lewat pengalaman pribadi. Selain hati, fruktosa juga bisa mengacaukan sinyal kenyang. Normalnya, kita punya hormon leptin yang memberitahu otak, "Hei, kau sudah kenyang, berhenti makan." Sayangnya fruktosa bertindak seperti hacker iseng yang meretas sinyal leptin. Ia membuat otak tidak menerima pesan kenyang. Akibatnya, seseorang bisa makan semangka sepotong demi sepotong tanpa pernah merasakan penuh. Fakta aneh yang cukup menarik. Sebuah uji ilmiah menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan manis berfruktosa tinggi tidak mengalami peningkatan leptin seperti orang yang mengonsumsi jumlah kalori sama dari glukosa. Itu artinya, fruktosa tak terbaca oleh radar otak. Tak heran jika semangka bisa disikat sampai tinggal kulit hijau, sementara perut sudah tidak sanggup lagi. Tubuh kita seperti mobil tanpa indikator bensin, penuh tapi lampu indikator masih menyala, isi lagi. Sisi perdebatan akademis muncul juga di sini. Ada ahli yang bersikeras bahwa fruktosa dari buah alami tidak sebesar masalah fruktosa tambahan dari gula sintetis. Namun, sisi lain menjawab, betul, tapi bila porsinya berlebihan, efeknya sama saja. Molekul fruktosa yang masuk ke hati tidak peduli apakah asalnya dari soda atau semangka. Perdebatan itu ibarat dua orang berdebat apakah hujan deras dari selang atau dari awan lebih membasahi tanah. Faktanya, kalau jumlahnya berlebih, basah juga ujungnya. Saya masih ingat ada pasien yang kerap saya jumpai di musim panas. Setiap kali konsultasi, ia berkata sambil tertawa, "Dok, saya bisa habiskan satu buah semangka sambil menonton bola." Namun kemudian ia mengeluh kadar gula darahnya sulit stabil meskipun sudah mengurangi nasi. Disitulah letak jebakannya. Semangka dianggap ringan sehingga tidak dihitung sebagai beban kalori. Padahal tubuh justru kewalahan. Sebuah lelucon kecil juga pernah terlontar di kelompok lansia yang saya temani. Seorang bapak bercerita bangga bahwa ia bisa menghabiskan satu buah semangka sendirian. Temannya menimpali, "Kalau begitu, tubuhmu pabrik gula berjalan." Semua pun tertawa. Tapi di balik canda itu, terselip kejujuran bahwa kebiasaan itu memang sulit dihentikan karena sangat menyegarkan. Nah, mari kita rinci dampak lainnya. Fruktosa berlebih memaksa pankreas untuk beradaptasi. Indeks glikemik semangka yang tinggi membuat gula darah naik cepat lalu turun drastis. Anda akan merasa lapar lagi meski baru saja makan banyak. Inilah mengapa semangka bisa membuat seseorang makan lebih banyak makanan lain setelahnya. Tubuh memohon stabilitas, tetapi semangka membawa roller coaster. Ingatlah, sistem tubuh manusia itu seperti orkestra. Setiap instrumen hati, pankreas, ginjal mesti bermain serasi. Begitu satu instrumen dipaksa memainkan nada cepat berulang-ulang, seluruh harmoni bisa berantakan. Kadang suara yang keluar bukan musik tetapi keributan. Itulah yang terjadi ketika fruktosa masuk tanpa kendali. Dan tahukah Anda fakta aneh kedua malam ini? Beberapa penelitian menyinggung bahwa rasa manis tinggi bisa menekan hormon grelin lebih lambat. Grelin adalah hormon lapar. Jadi ketika grelin tetap tinggi karena tubuh gagal merasa kenyang, Anda jadi terus makan. Inilah sebabnya semangka bisa menyebabkan efek ketagihan musim panas. Tidak heran banyak yang bilang, "Aku bisa makan semangka tanpa henti." Itu bukan sekadar hiperbola, sains sudah menunjukkan alasannya. Dengan semua jebakan itu, apakah berarti semangka harus ditendang keluar sepenuhnya? Tidak juga. Hasil penelitian sama-sama bilang, sepotong kecil bisa menyegarkan, dan citrulline di dalamnya memang membantu pembuluh darah di saat tubuh haus. Syaratnya jelas, kecil, secukupnya, bukan setengah buah di depan televisi. Saat merenungkan hal ini,
Saya jadi sadar betul, dalam makanan kondisi seringkali lebih penting daripada objek. Bukan semangka berbahaya, tetapi semangka berbahaya bila dimakan terlalu banyak pada tubuh yang sudah rentan. Sama halnya, tidak ada obat jahat, yang jahat hanyalah dosis salah. Jadi, sahabat pendengar malam ini, kita sudah melewati kisah 3 buah yang bisa jadi ancaman di usia senja. Pisang, anggur, dan semangka. Tubuh kita perlu aturan baru, meski buah-buahan ini tetap lezat. Namun, jangan khawatir, cerita kita tidak berhenti di sini. Justru setelah perjalanan penuh peringatan ini, kita akan bergeser menuju babak lebih optimis. Buah penyelamat yang bekerja sebaliknya, membersihkan, menguatkan, bahkan menghidupkan kembali vitalitas. Dan penyelamat pertama yang akan kita buka pintunya sungguh berbeda. Bukan manis segar, melainkan lembut dan penuh lemak sehat. Akhirnya tibalah kita pada bagian yang lebih menenangkan. Setelah pisang yang membuat jantung ngebit tak karuan, anggur yang menyalakan sendi, dan semangka yang melempar hati ke roller coaster fruktosa. Kini kita bicara tentang buah penyelamat pertama. Dan uniknya, buah ini seringkali disangka sayuran atau malah bahan tambahan salad belaka. Ia tidak manis, tidak berair mencolok, bahkan bentuknya sering bikin orang salah kira. Sahabat saya, inilah avokat. Ya, si hijau bertekstur lembut ini adalah penyelamat yang jarang dilirik. Kenapa? Karena ia tidak masuk kategori buah manis penyegar yang biasa kita kenal. Padahal, justru sifat itulah yang menjadikannya bintang pertunjukan di panggung kesehatan usia lanjut. Mari kita mulai dengan peristiwa kebijaksanaan. Seorang bapak bernama Pak Jatmiko, 68 tahun, pernah datang sambil menunjukkan hasil laboratorium. Kolesterol membandel, tekanan darah malas turun meski sudah minum obat, dan badannya terasa berat. Saya sarankan satu hal sederhana, setengah buah apokat setiap hari. Beliau sempat mencibir, "Apokat, itu kan buat jus manis di warung." Tapi saya bilang padanya, "Coba tanpa gula. Tambahkan sedikit perasan lemon atau garam laut." Ia pun mencoba. Walau rautnya agak menderita di minggu pertama, 6 bulan kemudian ia kembali dengan wajah berbeda. Tekanan darah turun, kolesterol jahat berkurang drastis, dan wajahnya terlihat lebih segar. Kata beliau, "Mungkin apokat lebih sakti dari pil." Saya tertawa dan menjawab, "Tidak lebih sakti. Hanya lebih cocok buat tubuh Anda yang sudah butuh teman baru." Avokat terkenal kayak lemak, tetapi inilah lemak yang kita butuhkan, lemak tak jenuh tunggal. Mereka bertugas membersihkan pembuluh darah, menyeimbangkan kadar kolesterol, dan memberi pondasi kuat bagi otak. Sedikit fakta aneh yang jarang diketahui, lemak apokat justru memperkuat penyerapan vitamin larut lemak dari sayuran lain. Jadi, kalau Anda makan salad sayur tapi tak ada sedikit minyak sehat, banyak vitamin yang justru hilang. Tambahkan apokat, dan tubuh bekerja lebih cerdas. Ada pula sisi akademis yang menarik. Sebagian pakar gizi lama menolak percaya buah berlemak bisa jadi obat. Mereka terbiasa dengan doktrin lemak musuh kesehatan. Namun gelombang peneliti generasi baru menampilkan data. Lemak tak jenuh tunggal menurunkan risiko stroke hingga signifikan. Diskusi di ruang ilmiah bahkan kadang menyerupai talk show panas. Namun pelan-pelan, sudut pandang berubah. Lemak sehat mulai diakui sebagai penyelamat, bukan penjahat. Saya sendiri dulu skeptis. Ingat betul ketika tahun-tahun awal karier praktik, saya lebih menyarankan buah tropis manis daripada apokat. Sampai suatu hari, seorang pasien penderita diabetes justru membaik setelah menambahkan apokat ke menu. Dari situ saya dipukul sadar bahwa pengetahuan lama harus terus diperbarui. Dunia gizi memang tidak statis, selalu berkembang mengikuti data baru. Lelucon kecil soal apokat pernah muncul di ruang konsultasi. Seorang anak muda berkata, "Bu dokter, apokat terlalu mahal untuk kantong saya." Saya balas,
Lebih mahal mana? Beli apokat 2 kali seminggu atau bayar rawat inap di rumah sakit jantung? Ia terdiam, lalu tertawa, meski agak kecut. Sejak itu, ia mulai menabung untuk membeli apokat, dan percaya atau tidak, setelah 3 bulan wajahnya terlihat lebih bersinar. Kadang logika sederhana membantu pikiran terbuka. Selain untuk pembuluh darah, apokat juga kaya kalium. Namun inilah kalium yang bersahabat, karena disertai magnesium sehingga tubuh tidak terkejut. Berbeda dengan pisang yang bisa menyebabkan lonjakan berbahaya. Kombinasi elektrolit apokat lebih stabil hasilnya. Tekanan darah lebih seimbang tanpa memberi jantung pekerjaan tambahan. Saya pernah membaca riset menarik. Konsumsi apokat rutin dapat meningkatkan kadar glutation, salah satu antioksidan paling penting dalam tubuh. Glutation sudah ada secara alami, tetapi produksinya turun seiring usia. Kadar glutation tinggi berarti tubuh lebih handal menetralkan racun. Jadi, makan setengah apokat ibarat memberi pasukan tambahan pada tentara pertahanan dalam tubuh kita. Dan jangan lupa soal serat. Meski lembut di lidah, apokat penuh serat yang membantu pencernaan. Lansia sering mengeluh sulit buang air besar, dan apokat diam-diam bekerja seperti penyapu jalan halus. Tidak dramatis, tidak menyakitkan, hanya merapikan sistem dengan tenang. Cara menikmatinya pun seru. Ada yang mengiris tipis di atas roti gandum, ada yang mencampurnya di salad bersama tomat ceri, atau memperhalusnya jadi guacamole sederhana. Yang penting, jangan ditenggelamkan gula kental manis seperti di kafe murah meriah. Itu sama saja mengubur harta karun dalam tumpukan pasir. Fakta aneh lain, di Meksiko, apokat sering disebut buah keabadian karena konon para pejuang Aztek dulu menjadikannya sumber tenaga panjang. Tentu itu mitos campur fakta, tetapi menarik karena hingga kini masyarakat masih menganggap apokat sebagai lambang vitalitas. Saya suka mengingat kalimat seorang kolega. Apokat itu bukan buah pencuci mulut, dia adalah fondasi rumah. Artinya, ia bukan tambahan kecil, melainkan bisa jadi pilar dalam diet sehat. Dan memang benar, ketimbang semangka atau anggur, tubuh usia lanjut jauh lebih nyaman bekerja dengan apokat. Dengan apokat, kita membuka pintu ke dunia buah penyelamat. Namun, jangan berhenti di sini, karena masih ada 3 sekutu lain, si ungu beri yang membangunkan otak, si hijau kiwi yang memperkuat pertahanan tubuh, dan si pahit segar jeruk bali yang bisa mengatur insulin. Mereka bertiga layaknya pasukan khusus yang akan melengkapi pertahanan tubuh kita. Dan itulah jalannya di bagian berikutnya. Kita sudah menyapa apokat, si hijau lembut yang ternyata penuh lemak sehat dan memberi napas baru bagi pembuluh darah kita. Sekarang, mari kita sambut 3 sekutu lainnya. Buah-buah penyelamat yang akan melengkapi tim superhero untuk menua dengan indah. Mereka adalah blueberry sang penjaga memori, kiwi si prajurit imun hijau, dan jeruk bali alias grapefruit, si pengatur gula darah yang licik tapi hebat. Mari saya mulai dengan blueberry. Meski sudah saya singgung sedikit sebelumnya, sekarang waktunya benar-benar menyoroti kekuatan mereka. Bayangkan neuron-neuron di otak kita seperti kabel listrik yang penuh sambungan. Seiring usia, kabel itu bisa terputus. Sinyal memudar. Blueberry hadir dengan antosianin yang seperti teknisi listrik mini, menyambungkan kabel yang aus, memperbaiki jalur komunikasi di otak. Peristiwa kebijaksanaan datang dari seorang nenek tetangga yang hampir setiap minggu mengeluh lupa di mana meletakkan dompetnya. Ia mulai diliputi rasa takut akan demensia. Lalu saya sarankan, tambahkan 1 genggam blueberry beku dalam yogurt sarapan. 6 bulan berselang, ia tersenyum. Sekarang cucu-cucu saya tidak lagi jadi detektif mencari dompet nenek. Itu senyum kecil yang berarti dunia. Fakta aneh tentang blueberry, dalam bentuk beku,
justru lebih baik diserap tubuh karena sel-sel pecah saat pembekuan. Jadi, jangan merasa bersalah membeli blueberry beku di supermarket. Mungkin justru pilihan lebih bijak. Tentu saja, para akademisi berdebat, ada yang bilang dosis harus sangat besar untuk memberi efek klinis. Ada pula yang yakin porsi kecil setiap hari memberi manfaat kumulatif. Dan saya pribadi cenderung percaya pilihan kedua. Kekuatan kecil yang konsisten lebih kuat daripada ledakan besar yang cepat padam. Sekarang mari beralih pada kiwi. Si kulit berbulu yang sering diremehkan. Banyak orang hanya makan daging buahnya, membuang kulitnya. Padahal, kulit kiwi kaya serat dan vitamin C jauh lebih tinggi. Seorang kakek pasien saya pernah tersenyum sambil berkata, "Awalnya saya jijik makan kulit, tapi setelah coba dipotong tipis, ternyata enak juga." Sejak rutin makan satu kiwi utuh setiap pagi, ia hampir tidak pernah jatuh sakit flu di musim hujan. Itu bukti nyata, pertahanan tubuh diperkuat dari sesuatu sesederhana kiwi. Lelucon muncul saat cucu-cucunya menyebut beliau kakek landak karena berani makan kulit berbulu. Tapi beliau menjawab santai, "Lebih baik jadi landak sehat daripada singa sakit." Semua orang pun tertawa. Saya kira itu contoh tepat bagaimana humor kecil bisa menemani gaya hidup sehat. Dan tentu saja ada sisi debat akademis. Sebagian pakar masih khawatir soal kandungan oksalat dalam kiwi yang diduga bisa menyebabkan masalah ginjal bila berlebihan. Namun, penelitian menunjukkan jumlahnya relatif kecil pada konsumsi harian biasa. Lagi-lagi, kuncinya adalah keseimbangan, bukan paranoia. Sekarang, mari kita sambut buah ketiga, si pahit manis, grapefruit alias jeruk bali merah. Inilah buah yang penuh drama, karena bisa jadi jimat kesehatan tapi juga bahaya laten. Jeruk bali punya senyawa naringenin dan naringin yang mampu meningkatkan sensitivitas insulin 3 kali lipat. Bayangkan insulin yang biasanya bekerja keras, membuka pintu sel kini lebih santai. Cukup ketukan kecil dan pintu terbuka lebar. Hasilnya, gula darah lebih terkendali. Itu kabar baik bagi orang pradiabetes atau yang ingin menjaga kadar gula agar stabil. Namun, faktanya, jeruk bali punya sisi berbahaya. Ia mengganggu enzim hati bernama CYP3A4 yang bertugas memecah banyak jenis obat, termasuk obat tekanan darah dan kolesterol. Artinya, kalau Anda minum obat-obatan itu lalu meneguk segelas jus jeruk bali, kadar obat di darah bisa naik berkali lipat. Pernah ada pasien, seorang pensiunan guru, yang hampir pingsan karena tekanan darahnya tiba-tiba anjlok usai minum jeruk bali bersamaan dengan obat antihipertensi. Untung segera ditangani. Tapi pengalaman itu jadi peringatan keras. Fakta aneh di sini, efek interaksi obat jeruk bali bisa bertahan hingga 72 jam. Jadi bukan cuma sekali teguk, tetapi selama 3 hari ke depan tubuh masih merasakan dampaknya. Banyak orang tidak sadar, makanya jeruk bali seperti salah satu anggota tim superhero yang harus tahu kapan masuk arena. Kalau kondisi tepat, ia penyelamat galau. Kalau salah momen, ia bisa jadi pengkhianat. Saya pribadi sering memakai metafora ini. Blueberry adalah penjaga otak, kiwi benteng imun, avokat pondasi pembuluh darah, dan jeruk bali sang ahli strategi metabolisme. Mereka saling melengkapi. Dan bukankah hidup juga butuh tim? Tidak ada yang bisa sendirian menghadapi penuaan. Ada cerita lucu dari seorang ibu klien. Ia mencoba minum smoothie campuran avokat, blueberry, kiwi, dan jeruk bali sekaligus. Katanya, supaya dapat efek kilat. Besoknya ia menelpon saya panik karena diare sepanjang hari. Saya coba menenangkan sembari berkata tertawa, "Bu, bahkan tim superhero pun tak selalu boleh turun serentak di lapangan." Itu jadi pengingat bahwa kebaikan kadang harus datang bergiliran. Dengan mengenal ketiga buah penyelamat ini, kita sudah memiliki bekal lengkap. Tidak harus semuanya setiap hari, cukup disisipkan sesuai kebutuhan.
Avokat untuk jantung dan pembuluh darah, blueberry untuk otak, kiwi untuk imun, dan jeruk bali untuk gula darah, asal tidak tumpang tindih dengan obat. Setelah perjalanan ini, kita semakin dekat ke penutup. Tapi sebelum itu, izinkan saya membuka hati, bercerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Bagaimana dulu saya pun terjebak mitos semua buah sehat. Bagaimana tubuh saya akhirnya memberontak. Dan bagaimana saya belajar lewat penelitian dan eksperimen pada diri sendiri. Itu akan jadi penegasan bahwa semua cerita ini bukan semata teori, melainkan pengalaman nyata. Sepanjang malam, kita telah berjalan bersama. Dari pisang yang sederhana, tapi bisa membuat jantung gugup. Anggur mungil yang diam-diam menyiksa sendi. Semangka segar yang menipu hati. Hingga buah-buah penyelamat seperti avokat, blueberry, kiwi, dan jeruk bali. Semua fakta, kisah, dan riset itu seakan menuntun ke satu titik. Keputusan kecil kita setiap hari dapat menentukan apakah usia senja terasa ringan atau penuh derita. Dan disinilah waktunya saya membuka hati lebih dalam cerita pribadi yang sebenarnya tidak mudah saya bagikan, ya. Namun, saya percaya bisa memberi makna bagi Anda. Saya pernah jatuh dalam jebakan yang sama, mengira semua buah tanpa kecuali pasti bagus. Waktu itu, usia saya sekitar 40 tahun. Sedang berada di puncak kesibukan payah. Saya dokter, peneliti, dan sesekali penulis yang dituntut aktif memberi kuliah. Bayangkan rutinitas padat seperti maraton. Tetapi saya yakin bisa bertahan hanya dengan bekal sehat. Buah. Saya hampir menghapus nasi, menggantinya dengan pisang dan anggur larut malam, lalu menutup dengan semangka dingin sebelum tidur. Saya merasa pintar, seolah menemukan trik mudah hidup sehat. Namun tubuh saya punya bahasa sendiri. Dalam beberapa bulan, gula darah saya naik mendekati pradiabetes, Pur. Fungsi hati menunjukkan angka aneh, dan saya merasakan lelah berkepanjangan. Saya terkejut, bahkan malu. Bagaimana bisa seorang dokter yang berkhotbah soal gizi justru gagal menjaga dirinya sendiri? Malam-malam saya berdiri di depan cermin, menatap wajah pucat dengan kantong mata besar, dan merasa seperti siswa sekolah yang ketahuan mencontek. Peristiwa kebijaksanaan datang dari situ. Saya duduk, menulis catatan panjang, memutuskan menjadikan tubuh saya sendiri sebagai laboratorium. Saya membaca ratusan jurnal, menertawakan ego saya yang dulu merasa pintar, dan mulai mencoba eksperimen kecil. Pertama, saya berhenti total makan 3 buah tertentu, pisang berlebihan, anggur, dan semangka. Lalu saya mengganti dengan jadwal baru, setengah avokat di pagi hari, sedikit blueberry beku di yogurt, dan kiwi menjelang malam. Hari-hari awal terasa aneh, seperti berpisah dengan sahabat lama. Saya merindukan rasa manis meledak di lidah. Pernah suatu malam saya diam-diam ingin menyerbu kulkas, tapi yang saya temukan hanya avokat. Saya menggigit pelan dan, jujur, rasanya hambar. Saat itu saya tertawa pada diri sendiri. Betapa parah kecanduan lidah bisa membuat saya meremehkan lemak sehat. Namun saya bertahan. 3 minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Pagi saya lebih jernih, tidak lagi mudah lelah. Wajah saya tampak segar, sinyal lapar lebih teratur. 6 bulan setelah eksperimen itu, tes darah saya menunjukkan hasil. Gula darah normal. Hati kembali bekerja santai. Bahkan kolesterol berada di titik seimbang yang jarang saya miliki sebelumnya. Saya menatap angka itu sambil berkaca-kaca. Tidak ada pil ajaib, hanya buah-buah tertentu yang dipilih dengan benar. Fakta aneh yang saya pelajari, tubuh manusia kadang lebih cepat pulih daripada yang kita kira, asal kita menyingkirkan pengganggu. Sama seperti rumah yang tiba-tiba lega setelah kita buang barang rongsokan. Tubuh juga bisa segera bekerja lebih baik setelah beban manis berlebihan diangkat.
Sisi akademik yang saya cintai selalu berdiskusi. Apakah hasil itu layak diterima sebagai evidence? Bagi saya, ya, karena ilmu bukan hanya tabel p-value, melainkan kehidupan nyata yang membuktikan teori. Jika saya sendiri bisa merasakan dan pasien saya mengalami hal serupa, bukankah itu juga pengetahuan yang layak dihormati? Ada lelucon yang sampai sekarang menjadi pengingat saya. Seorang teman berkata, "Jadi, kau berhenti makan semangka tiap malam? Lalu, apa yang kau lakukan ketika haus?" Saya menjawab, "Minum air putih, lebih murah, lebih aman." Kami pun tertawa. Seringkali, solusi sederhana memang yang paling sulit kita terima, karena kita terlalu percaya pada trik rumit. Setelah menjalani semua itu, saya mulai menantang pasien saya dengan eksperimen pribadi sederhana. Berhenti makan 3 buah berisiko selama 3 hari saja. Hanya 3 hari. Banyak yang awalnya panik. "Dok, tanpa buah manis, bagaimana saya bertahan?" Tapi di hari keempat, hampir semua tersenyum. Tubuh lebih ringan, lidah lebih bisa merasakan rasa asli makanan, dan kantong darah mereka lebih tenang. Tidak perlu bertahun-tahun, hanya 3 hari sudah cukup untuk membuat tubuh berbisik, "Terima kasih." Dan seperti yang saya katakan di awal, ini bukan kisah untuk membuat Anda takut pada buah. Ini kisah untuk membuka mata bahwa buah adalah senjata bermata dua. Salah pilih dan salah saat bisa menjadi racun. Tetapi memilih dengan bijak bisa menjadi obat manjur tanpa resep. Sekarang kita sampai pada pintu terakhir perjalanan malam ini. Penutup yang akan saya sampaikan bukan penuh data, tetapi penuh suasana, sebuah perenungan lembut untuk menjaga api semangat Anda tetap hangat. Mari kita melambat. Setelah perjalanan panjang bersama, pisang yang membuat detak jantung gelisah, anggur mungil yang menanam jarum-jarum di sendi, semangka segar yang ternyata memberi tekanan besar pada hati, lalu hadirnya penyelamat apokat, blueberry, kiwi, dan jeruk bali. Kini saatnya kita menarik napas dalam-dalam dan membiarkan hati meresapi semua. Bayangkan malam yang tenang ini. Lampu ruangan sudah redup. Mungkin hanya suara kipas atau detak jam dinding menemani. Tubuh Anda sedikit terasa hangat dari percakapan panjang kita. Betapapun banyak informasi yang saya bagikan, boswa. Inti pesannya sederhana. Apa yang Anda pilih hari ini akan membentuk hari-hari esok Anda. Satu potong buah bisa menjadi kunci awet muda atau penyebab tubuh rapuh. Saya ingin Anda memvisualisasikan meja makan Anda. Mungkin ada mangkuk buah dengan warnanya yang berderet indah. Kini pertanyaannya bukan lagi buah mana yang manis, melainkan buah mana yang akan menjadi sahabat saya dalam menua. Ingat, tubuh Anda bukan tanpa batas. Ia berterima kasih bila diperlakukan dengan hormat. Lalu biarkan pikiran Anda berjalan ke belakang. Sebentar. Ingatlah masa kecil, ketika buah diberikan orang tua atau nenek dengan penuh cinta. Dulu kita makan tanpa sadar, hanya karena manis. Kini, dengan usia dan kedewasaan, kita makan untuk menambah usia bugar, agar bisa tetap memanggil nama cucu dengan jelas, agar tetap bisa berjalan tanpa keluhan sendi, agar jantung tetap tersenyum dalam dada kita. Setiap gigitan bukan hanya soal rasa, tapi juga keputusan. Dan keputusan ini tidak pernah kecil. Sama seperti hidup, ia adalah kumpulan langkah kecil yang menyusun jalan panjang. Malam ini, biarkan dirimu merasa cukup dengan pengetahuan baru ini. Tidak perlu gelisah, tidak perlu ekstrim. Yang tubuh minta hanyalah keseimbangan. Cukup tahu kapan berkata cukup pada semangka sejuk berlebihan. Cukup tahu kapan memberi ruang untuk apokat. Cukup peka pada sinyal otak yang sedang haus akan blueberry kecil. Sekarang, tutup mata sejenak. Rasakan tubuh yang telah menemani tiap musim dalam hidup Anda. Hargai ia karena masih setia.
walau kadang kita ceroboh dalam merawatnya. Berjanjilah pada diri sendiri, mulai esok, satu keputusan kecil akan berbeda. Mungkin segenggam blueberry, mungkin satu buah kiwi, atau setengah apokat, bukan paksaan, hanya pilihan sadar penuh sayang pada tubuh sendiri. Dan ketika Anda membuka mata besok pagi, biarkan cahaya baru menerpa wajah dengan perasaan bahwa Anda, ya Anda sendiri, tengah menulis ulang kisah tubuh Anda, lebih lapang, lebih tenang. Maka perjalanan kita malam ini selesai. Lembutkan hati, redupkan pikiran, biarkan suara malam mengambil alih, membuai pelan, membawa Anda ke tidur nyenyak yang penuh penyembuhan,